Episode ke-320. Pangongso terdiam menimbang saran Kinmu. Usulan itu terdengar tulus, tetapi sebenarnya sangat licik. Jika ia melanggar sumpah, jiwanya akan dipaksa menyembah Dewa Dukun Kui sebagai roh yang tak berguna. Namun, jika mematuhi sumpah, seni rahasia andalanya akan kehilangan kekuatan. Kemampuan yang selama ini membuatnya ditakuti akan lenyap, dan keberadaannya tak lagi menjadi ancaman besar. Selama ini, hanya Kinmu yang mampu melawan mantra pemujaan roh miliknya. Siapapun lawannya, bahkan yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi, hampir pasti akan tewas di bawah seni tersebut. Karena itulah Kinmu menjadi satu-satunya orang yang dapat memaksanya bertarung secara adil. Baik, kata Pangongso mantap. Kita bersumpah kepada Dewa Dukun Kui. Ia segera membangun altar pemujaan. Bayangan Dewa Dukun Kui muncul di belakangnya, lalu keduanya mengucapkan sumpah. Setelah selesai, mereka saling memeriksa isi sumpah untuk mencari celah. Mereka segera menyadari bahwa lawannya sama liciknya dengan dirinya. Hampir tidak ada kelemahan, dan setiap celah yang tersisa justru merupakan jebakan. Rubah tua, batin mereka berdua hampir bersamaan. Dengan napas panjang, Pangongso akhirnya berkata, tubuh jasmani Dewa Dukun Kui tersembunyi di Gunung Yang, bagian paling selatan Great Ruins. Roh primordialnya disegel di Gunung Yen, di utara. Datanglah kedua tempat itu jika ingin menemukannya. Ia menatap Kinmu. Sekarang penuhilah janjimu. Kinmu tersenyum tipis. Kau pasti masih menyembunyikan segel atau jebakan lain. Kenapa tidak kau ceritakan sekalian? Pangongso membalas dengan senyum dingin. Itu tidak termasuk dalam sumpah kita. Lagi pula, kalau ku beritahu, apakah kau akan percaya? Aku memang tidak akan percaya. Kinmu menguap santai. Tapi ingat, sumpahku hanya mengatakan aku tidak akan membunuhmu. Bukan berarti pengajar kekaisaran perdamaian abadi juga akan membiarkanmu hidup. Pangongso tertawa keras. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, keluar dari dunia cermin, lalu kembali ke wujud aslinya. Pengajar kekaisaran sedang bertarung melawan ibu tua surga sejati. Mereka seimbang dan sedang berada di puncak pertarungan. Sambil berbicara, ia berjalan mengitari Kinmu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia menerjang sambil tertawa. Sumpah kita hanya melarangmu membunuhku. Tidak ada yang melarangku menyerangmu. Wajah Kinmu berubah. Ia segera mundur, sementara Pangongso melancarkan serangan tanpa henti. Setelah bebas dari ancaman sumpah, seluruh rasa tertekannya menghilang. Setiap gerakannya kembali tajam dan mematikan. Kinmu terpaksa bertahan. Perbedaan kekuatan mereka tidak besar. Jika keadaan terus seperti ini, Pangongso perlahan akan menguasai pertarungan hingga akhirnya membunuhnya. Tiba-tiba Kinmu mencabut pedangnya sambil tersenyum. Grandmaster, sumpahku memang melarangku membunuhmu. Tapi tidak ada yang melarangku memotong tangan atau kakimu. Bahkan kalau kepalamu terpenggal, aku masih bisa menyembuhkanmu. Paling-paling kepalamu kusambungkan ke tubuh babi. Pangongso nyaris kehilangan lengannya. Ia buru-buru melompat mundur sambil mengumpat. Bajingan, kau juga bajingan. Balas Kinmu. Bukankah sejak awal kau memang menunggu kesempatan untuk menipuku? Pangongso segera mengeluarkan kotak pedang dari tas tauti miliknya. Pedang-pedang terbang melesat ke langit dan membentuk jurus. Keenam Do Sword 7. Teratai emas luar biasa. 7 cahaya pedang berubah menjadi bunga teratai yang menopang 5 unsur, sekaligus menyerap kekuatan matahari dan bulan. Kinmu langsung membalas dengan jurus yang sama. Dua teknik pedang identik bertabrakan keras. Pangongso terpental, lalu seketika menyusup ke dalam tanah. Kinmu mengejarnya sambil berteriak, Veti Dragon, aku akan melukainya, kau yang membunuhnya. Ia ikut menggali masuk ke bawah tanah. Di kejauhan, naga kilin yang sejak tadi hanya mengamati segera berlari ketika mendengar perintah itu. Namun sebelum sempat tiba, tanah meledak sekitar belasan kilometer di depan. Kinmu dan Pangongso melesat ke udara, lalu mengaktifkan drone teleportasi dan menghilang. Beberapa saat kemudian mereka muncul lagi di tempat lain. Kembali saling beradu pedang sebelum berpindah melalui teleportasi. Naga kilin hanya bisa menggerutu.
Dua orang ini sama-sama ahli melarikan diri. Bagaimana mungkin aku bisa mengejar mereka? Saat hendak mengejar lagi, keduanya kembali berpindah tempat. Kali ini mereka muncul tepat di dekat pusat badai pasir tempat Eternal Peace Imperial Preceptor bertarung melawan True Hamnold Mazer. "Jangan masuk ke sana!" teriak naga kilin panik. Namun Kinmu tetap mengejar Pamong Shou hingga keduanya menerobos badai pasir raksasa. Angin menderu dahsyat, petir menyambar tanpa henti, sementara butiran pasir berterbangan seperti ribuan senjata roh yang menghantam tubuh Kinmu hingga terasa perih. Tubuh Tuan Naga sejati. Kinmu mengaktifkan teknik gabungan Nine Dragons Monarch Teknik dan Overlord Body Sri Alexo Teknik. Ki vital berbentuk naga melilit tubuhnya. Otot, tulang, dan pembuluh darahnya dipenuhi tenaga luar biasa. Kini pasir yang menghantam tubuhnya memantul begitu saja. Sementara cahaya suci dari matanya menguapkan pasir yang mendekat. Di tengah badai, ia kembali menemukan Pamong Shou. Lawan itu berdiri di atas sebuah perisai raksasa bergambar tempurung kura-kura. Lapisan demi lapisan penghalang pelindung muncul mengelilinginya. Selama puluhan ribu tahun, Pamong Shou telah mengumpulkan harta roh dalam jumlah tak terhitung, dan perisai itu jelas termasuk salah satu yang paling kuat. Keduanya terus bertempur sambil terseret angin. Bahkan senjata roh mereka sulit dikendalikan karena badai terlalu ganas. Petir terus menyambar. Tiba-tiba gelombang ruang menyapu mereka. Tubuh keduanya terlempar, memanjang, lalu menyusut akibat ruang yang terus berubah bentuk. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Belum sempat memulihkan diri, sebuah matahari hitam raksasa melintas. Panasnya membakar badai pasir hingga berubah menjadi tornado api yang mengerikan. Kinmu dan Pamong Shou tersedot masuk. Di dalam pusaran api, pedang mereka beradu lebih dari 100 kali. Akhirnya sebuah tebasan membelah tornado. Tetapi sebelum sempat mendarat, seekor ular pasir raksasa setebal ratusan meter menerkam mereka. Kinmu dan Pamong Shou berpancar ke arah berlawanan. Ular pasir menghantam tanah dengan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh gurun hingga keduanya memuntahkan darah. Mereka sadar bahwa pertarungan Eternal Peace Imperial Preceptor dan True Hamnold Mazer terlalu mengerikan. Bahkan gelombang kejutnya saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Pamong Shou segera melarikan diri keluar dari badai. Namun, langkah kaki raksasa tiba-tiba mengguncang bumi. Sebuah daratan raksasa bergerak melintasi gurun. Setiap langkahnya membuat ruang beriak dan melengkung. "Lari!" teriak Pamong Shou. Namun suaranya tenggelam oleh badai. Kinmu mengerahkan Hempel Frank Devon Legs milik Grapple, tetapi angin terlalu kuat. Para dewa yang menyelimuti tempat itu menghantam mereka hingga darah kembali muncrat dari mulut. Tak lama kemudian, keduanya terseret ke kaki Sunship. Riak ruang dari kapal itu memanjangkan tubuh mereka hingga lebih dari 6 meter seperti adonan. Lalu sesaat kemudian memampatkannya kembali. Meski begitu, Kinmu masih sempat mengangkat pedangnya dan menebas Pamong Shou. Pamong Shou mengangkat perisai kura-kura untuk menahan serangan. Tetapi luka di kakinya kembali terbuka. Gelombang ruang berikutnya menghantam mereka. Tubuh keduanya kembali terpelintir dan memadat menjadi bulatan akibat tekanan yang luar biasa. Di tengah kekacauan itu, Kinmu melihat cahaya pedang membelah badai pasir. Eternal Peace Imperial Preceptor melangkah di atas Sunship. Dengan satu tebasan, ia membelah kepala True Hamnold Mazer yang berdiri di antara 4 pilar. Namun wanita tua itu justru tersenyum kejam. Di belakang Imperial Preceptor, matahari hitam raksasa menghantam Sunship dengan kekuatan mengerikan. Ledakan dahsyat mengguncang kapal. Hampir seluruh bagiannya hancur. Lalu kapal itu terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Badai pasir semakin menggila. Kinmu dan naga kilin sama-sama tersapu pusaran angin yang mengamuk. Setelah berjuang sia-sia untuk melawannya, mereka akhirnya menyerah dan membiarkan badai membawa mereka pergi menuju nasib yang belum diketahui.